caranya anak tuh nyaman Nyaman. berada di sekolah. Moin moin, ketemu lagi Eren di Jerman. Main-main, ketemu lagi dengan channel YouTube Eren di Jerman. Nah, hari ini masih dengan tamu spesial yang sama. Ada Kak Vicky dan Nastasia. Nastasia atau Natasha? Nastasia. Oke. Agak complicated ya. Hari ini gimana Kak kabarnya? Baik, kabarnya Oke, baik. good. Senang banget masih di Hamburg ya, masih bisa jalan-jalan. Kemarin makan Indonesia di restoran Indonesia tuh weekend enak ya, banget. seru-seru. Iya, jarang-jarang kan. Biasanya makanan Jerman gak enak. Jadi kayak langsung makan. Iya, jadi pas dapet restoran Indonesia tuh kayaknya feelings like home gitu kan. Iya, betul. Aku juga hampir tiap hari masak masakan Indonesia di rumah. Tapi gimana kalau nggak bisa masak gitu? nggak bisa masak. Skip dulu. Ines, jadi kan kemarin kita udah ngobrol-ngobrol tentang Ausbildung. Iya. Nah, sekarang Vicky nih sebagai guru TK ya kan juga pengen tahu gimana sih rasanya sebagai orang tua ya yang di sini. orang tua di Jerman yang apalagi kita sama-sama datangnya dari Indonesia gitu kan, yang dimana kita bisa dibilang kayak di sini tuh pendatang gitu. Pengen tahu kalau dilihat dari sudut pandang seorang ibu gitu yang apalagi punya anak yang masih berusia dini dan tiba-tiba pindah ke negara lain gitu ya, keluar dari Indonesia yang bahasanya asing, makanannya asing, dan semuanya juga masih baru gitu untuk mereka. Dan apalagi kamu sendiri yang belum pernah masukin anak ke kindergarten, terus tiba-tiba di Jerman masukin kindergarten, makanya ini penasaran banget. Sekarang gantian nih, Vicky yang tanya-tanya ke kamu ya. Boleh dong? Diinterogasi. Oke, jadi bisa nggak ceritain gimana sih rasanya sebagai orang tua yang punya anak, apalagi yang masih usia dini gitu ya, pindah dari negara Indonesia ke negara Eropa atau di Jerman gitu. Itu gimana rasanya? Wah, pertanyaannya ya agak dalam ya. Deep talk. Deep talk kita judulnya. Curhat. Jadi perasaan aku sebagai orang tua, karena kan ini baru banget kan ke Eropa, ini baru pertama kali menginjakkan kaki di Jerman. Terus waktu itu kan pas winter dan adaptasinya cukup agak sulit. Anakku tuh waktu itu pas awal-awal main-main kayak ke Spielplatz gitu, dia masih bingung banget. Bahasa yang dia dengar itu kayak nggak sehari-hari banget kan. Biasa kan mother language kita kan Indonesia, bahasa Indonesia. Terus bahasa Inggris juga dipakai di rumah paling 20% gitu, kayak basic-basic aja. Pas kesini dia dengar bahasa Jerman yang dia belum pernah dengar. Itu dia sempat nanya ke aku dan Dika kayak, ini bahasa apa? Kok aku nggak ngerti? Aku ngomong sama dia, kok dia nggak jawab? Kayak gitu. Jadi pas waktu itu tuh pas aku denger, itu aku sedih gitu loh. Jadi kayak, aduh gimana ya? Kayak mother heart. Iya, iya betul, langsung kayak sedih. Terus pas ya sampai rumah biasa kayak ngobrol sama suami. Terus kita berusaha kayak, udah oke, tenang dulu, anak kita bisa kok, kayak gitu. Terus coba untuk bacain buku, terus misalnya nonton YouTube channelnya, semuanya kita ganti ke bahasa Jerman. Supaya dia kayak tahu basic-basic, emang dipakai kayak angka 1-10. Itu ada kayak akun YouTube, kayak guru aja gitu, kayak Kak Vicky lah, kayak guru TK, tapi dia kayak ngejelasin, kayak 1-10, kayak heute itu misalnya weathernya apa, kayak gitu. Jadi hari ini cuacanya gimana? Iya betul, hari ini cuacanya gimana. Terus yang kayak gitu pas awal sih dia nggak mau sebenarnya, kayak yang ini sih maunya yang bahasa Inggris atau yang bahasa Indonesia, nggak mau. Tapi lama-lama dia sekarang udah di masa yang nyaman untuk sekolah, bahkan dia kayak nggak mau kalau nggak berangkat ke sekolah kayak gitu. Wow, luar biasa, luar biasa. Bisa nggak ceritain dari awalnya, di awal gimana si Eren itu pas masuk ke kindergarten? Kita tinggal di kota Hamburg dan di sini tuh nyari sekolah cukup lumayan agak-agak persaingan ketat. Ya sempat datang ke satu kindergarten yang dia tuh bisa bilingual. Tapi setelah nanya-nanya, kayak aku sempat tanya ke Kak Vicky juga kan, terus ternyata mungkin bagusnya nggak usah yang bilingual karena nanti akan terjadi kebingungan. Setelah ngobrol sama salah satu guru TK di sini yang di Hamburg ya, di Hamburg yang sekarang sekolahnya anakku ini, dia kayak ngasih tahu bahwa kalau bisa pakai bahasa di rumah ya bahasa Indonesia aja untuk ngobrol sehari-hari. Baru setelah itu di sekolah dia pakai full bahasa Jerman. Awalnya tuh dia kayak minta tolong ke gurunya atau
Jadi kan ada masa adaptasi tuh. Ya, Eingewöhnungsphase. Apa sih sebutannya, Eingewöhnung ya. Masa adaptasi itu anakku pertama kali masuk itu kayak cuma 2 jam ya. Tapi bener gak kayak gitu. Jadi kayak dia tuh kayak 2 jam. Kenalan dulu gitu ya. Tahu dulu gimana, ngapain aja gitu. Terus pelan-pelan. Iya, kenalan sama lingkungannya. Itu pertama kali deg-degan banget pas sempet denger juga bahwa kayaknya harus bisa bahasa Jerman. Karena aku sama suami kesini kan kita pakai blue card, terus bahasa Jermannya 0 gitu kan, 0 besar. Terus pas di sekolah ternyata untuk kebantu sama guru yang bisa berbahasa Inggris. Jadi dijelasin sama dia pakai bahasa apa, dan Aaron awal-awal juga sama dia minta tolong dan lain-lain masih pakai bahasa Inggris basic. Tapi setelah seminggu, jadi dia tuh mungkin 2 minggu ya adaptasi full, sampai akhirnya dia 5 jam full di sekolah, itu di minggu kedua. Dan udah bisa ditinggal. Aku kayak yang ngerasa aneh. Karena biasanya kan di rumah ada dia gitu kan. Ini udah masa adaptasinya selesai. Tapi yang aku salut dengan TK di Jerman ya, maksudnya kayak gurunya itu, mereka kayak nggak meninggalkan kesan yang akan bikin anak menjadi traumatis gitu loh. Kayak ke sekolah takut, takut gitu. Kayak enggak, justru dengan dia datang ke sekolah, dia berinteraksi dengan teman-temannya, itu justru dia kangen hal-hal itu. Jadi dibuat situasi yang gimana caranya anak itu nyaman berada di sekolah. Itu keren sih. Ya, itu yang dinamakan, atau kita bisa bilang sebagai guru TK di Jerman ya, karena Vicky sebagai profesi guru TK juga, itu yang kita bisa bilang bahwa kita itu sukses, bahwa anak itu gerne gitu ya, dia suka datang ke sekolah, dia bahkan nggak jarang anak yang ibunya udah datang, mereka sedih, masih mau main gitu ya, dan nggak mau pulang gitu. Kita yang sampai akhirnya kita ikutan bantuin, ya besok kan kamu datang lagi gitu. Itu dimana kita bilang oke, we did a good job gitu ya. Jadi kayak merasa bangga ya. Iya, merasa bangga untuk kebanggaan diri kita sendiri sebagai guru, bahwa mereka tuh suka di kindergarten. Tadi kan udah di mention ya tentang Eingewöhnungsphase atau masa transisi, bahwa kalau di Jerman itu waktunya kita pertama sejam, abis itu dinaikin 2 jam, abis itu 3 jam, abis itu pertama kali say goodbye gitu ya. Jadi terus juga benar-benar harus ada say goodbye. Ya, ada say goodbye-nya, dan itu kita harus sebagai orang tua harus benar-benar ngomong, oke, mama pulang dulu ya, atau mama yang kabur gitu loh. Jangan kabur, karena nanti anak akan bingung, oh mama saya mana gitu ya. Jadi ini benar-benar kita based on trust gitu di anak. Jadi anak tahu, oke, mama saya pergi, nanti kalau mama saya datang, saya pulang. Makanya kalau pas lagi masa Eingewöhnung, itu kan orang tua nggak boleh pas datang itu harus on time, dan nggak boleh stay di situ, jadi harus langsung pulang gitu ya. Kayak supaya udah gitu. Itu juga supaya anaknya punya tahu sinyalnya, ini konsepnya seperti apa, biar nggak bingung gitu. Nah, tadi juga udah bilang di rumah aneh, tapi bisa nggak diceritain anehnya rasanya tuh gimana? Yang positif atau aneh, yang negatif atau kayak gimana? Positif negatif. Jadi positifnya karena aku merasa ini udah saatnya anakku untuk tumbuh lebih baik. Dia bisa belajar bahasa baru, dia bisa belajar bersosialisasi sama teman-temannya, di sekolah dia belajar beraneka ragam bahasa, kalimat bahasa Jerman gitu kan. Negatifnya adalah di akunya justru sebagai ibu merasa kok aneh ya, anak ditinggal di sekolah, sebelumnya nggak pernah berpisah gitu, terus tau-tau pisah, kayaknya kan dari lahir tuh sama kita kan, kayak menyusui dan lain-lain. Dan ini tuh salah satu yang kayak aku sempet kayak di minggu pertama itu masih kayak suka nangis gitu. Kalau di jalan pulang abis nganterin terus kayak nangis sedih. Karena merasa dia bisa nggak ya. Terus jadi kayak lebih khawatir di sekolah nanti ada yang bantu dia nggak ya kalau dia kesulitan, dan segala macam perasaan-perasaan khawatir yang berlebihan dari sebagai ibu ya. Menurutku kita percaya aja harusnya sama anak bahwa anak itu pasti bisa. Kalau kita kasih limit dia nggak bisa, dan kita terlalu istilahnya helikopter parenting apa sih? Iya, itu benar, itu benar. Ya kan, jadi kita terlalu memantau dan segala macam. Kayaknya itu nggak akan bagus buat tumbuh kembang anak, benar nggak Kak Vicky sebagai guru TK? Dan bukan cuma itu aja. Ada anak yang sebenarnya dia udah mampu ya untuk beradaptasi di kindergarten, tapi susah. Karena yang susah untuk pisah itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. Yang kayak udah oke, say goodbye, kok udah say goodbye udah pergi, tapi dia masih di situ, masih yang bye, oke, peluk lagi, bye, tapi masih udah beberapa kali. Terus kita tuh guru ya udah kayaknya udah ibunya pergi aja gitu ya, maksudnya. Malah kan anak juga ngerasa, oh
kayaknya kalau ibu saya seperti itu, kayaknya dia nggak ngasih saya kepercayaan. Ada apa nih? Ya, karena sensitif ya sebenarnya. Iya, jadi dianya jadi kayak bimbang, something wrong here gitu ya. Tapi kalau misalnya ibunya yang menunjukkan keyakinan, yakin gitu, oke, say goodbye, everything will be fine gitu ya. Dan itu akan jadi anak tuh jadi akan percaya diri. Oke, I can do it gitu ya. Jadi itu kadang juga untuk melepaskan itu orang tua juga masih harus belajar gitu. Ya, apalagi kalau misalnya nih yang pas masa transisi, pas ngeliat ibunya udah mau pergi, dia langsung nangis gitu kan. Itu nggak jarang ibu yang balik lagi gitu, apa muter badan lagi. Aku sempat mau kayak gitu sih. Ya, terus yang kita bilang tuh, enggak, kamu udah bilang bye gitu. Itu artinya udah kamu pergi aja gitu. Jadi kalau kita juga bisa langsung telepon. Kalau misalnya anak dalam 15 menit masih nangis, itu pasti kita telepon. Karena kita nggak mungkin ngebiarin anak itu sampai 1 jam gitu ya, nangis-nangis. Tantrum di sekolah itu nggak mungkin. Karena kan itu bukan niat kita untuk membuat anak jadi stres atau trauma ya. Tapi untuk memberitahukan atau supaya dia percaya bahwa kindergarten itu adalah tempat yang aman gitu untuk mereka, bahwa mereka di situ aman bersama kita ada orang-orang yang mereka bisa percaya gitu. Jadi kalau misalnya dia ngerasa nggak nyaman, itu pasti kita telepon orang tuanya untuk jemput lagi. Dan masih ada hari besok ya, jadi bisa besok kita coba lagi, mungkin waktunya lebih di reduce lagi, jadi lebih sedikit gitu ya, sampai anak itu benar-benar bisa seharian. Itu sih konsep di kindergarten di sini. Kalau boleh tahu waktu proses pendaftarannya, karena mungkin banyak nih yang orang tua di Indonesia yang sekarang di Jerman atau mungkin mau ke Jerman bawa anak gitu ya. Itu proses pendaftarannya bisa diceritain nggak kayak gimana? Proses pendaftaran ke kindergarten. Jadi aku tuh sebenarnya udah share di video aku ada di YouTube. Oke. Terus mungkin ada yang skip belum ngeliat, jadi harus dilihat. Jadi caranya itu pertama, kalau di tiap kota harusnya sih beda ya aturannya. Kalau aku dan suami pertama ke lembaga sosial di Jerman untuk Jugendamt ya. Kayak apa sih namanya? Iya, Jugendamt atau SDZ, Social Design ya. Untuk minta voucher, minta formulir, walaupun itu formulir sebenarnya bisa diakses online ternyata. Mungkin kalian bisa cari tahu di kota masing-masing, nanti formulir itu diisi sesuai sama persyaratannya juga kita lengkapin, terus kita kirim balik surat. Biasa kan Jerman paper kan? Iya, terus birokrasinya to the max. Terus kalau udah lengkap, kita tinggal tunggu aja. Jadi kalau misalnya, kalau nggak salah, kalau di kota aku tinggal ini, 5 jam itu free. Kalau mau tambah 8 jam atau 12 jam itu baru ada tambahan biaya. Tapi karena kebetulan aku stay at home mom, jadi aku masih butuhnya hanya yang 5 jam. Terus itu free, nggak bayar sama sekali. Terus setelah vouchernya dapat, sambil kayak paralel cari sekolah di kayak Kita Suhe gitu, kayak website untuk cari kita di tempat tinggal kita. Dan mulai email dan telepon. Waktu itu akhirnya dapat Platz di salah satu tempat di salah satu kindergarten di dekat sama rumah, kayak 15 menit cuman jalan kaki. Itu udah paling bener dan langsung kayak udah aku mau gitu. Jadi aku suka sistem di sini karena mereka akan tanya ke kita, kamu mau nggak di sini. Jadi kayak bukan cuman mereka kayak, lo mau di sini, ya udah kita nggak ada tempat atau ada tempat, tapi kita kayak harus konfirmasi juga bahwa kita nyaman di situ. Jadi kayak lu kenalan dulu di sini, kita lihat-lihat dulu di sini sekolahnya gimana, educator gimana. Kalau misalnya cocok, kamu bisa konfirmasi dalam 1-2 minggu kayak gitu. Ya. Kalau boleh tahu bayarnya berapa nih kindergarten? Bayarnya gratis. Jadi di kota ini aku tuh cuma bayar 0, tapi di perkumpulan orang tua itu ada kayak nggak wajib, tapi kita kayak kasih uang kas 1 euro per bulan. Untuk uang kasnya itu digunakan kalau misalnya ada guru yang ulang tahun. Jadi kita kayak bisa kasih mereka apresiasi atau gift sesuatu kayak patungan, tapi itu kayak per bulan, jadi cuma 1 euro. Itu murah banget kan, 17.000 sebulan. Aku nggak ngeluarin uang sama sekali. Dulu tuh mimpi aku tuh untuk anakku sekolah di sekolah internasional, dan gak nyangka banget sekolah internasionalnya di internasional di dunia internasional ini. Jadi kayak merasa kayak happy aja karena sekolah nggak bayar. Ya itu sih perks-nya tinggal di Jerman ya. Itu emang luar biasa, pendidikan di sini bener-bener dihargain dari kelas manapun ya. Mau itu pendatang atau refugees atau anak dokter atau pengacara, itu mereka mendapatkan kualitas yang sama dan juga kesempatan untuk belajar dengan level dan kualitas yang sama gitu.
Itu di sini emang luar biasa sih kalau Ya, untuk jadi pajaknya tuh pendidikan. kepake kalau menurut Ya. aku. Jadi ya oke lah bayar pajak agak tinggi, tapi kita tetap dapat fasilitas yang Yep. diberikan negara untuk kita. Ya, Gitu. dan karena itu juga balik lagi ke kita ya. Betul. Untuk kayak misalnya kita jalan tol juga kan nggak bayar gitu ya. Jadi itu juga sebenarnya untuk kita juga. Kalau misalnya kamu boleh saran gitu ya dari pengalaman kamu di sini, saran kamu ke orang tua lain tuh gimana untuk melihat kindergarten? Kan masih banyak ya orang tua atau ibu-ibu atau yang DM Vicky gitu nanya, gimana nih masukin anak saya nggak ke kindergarten atau yang mana modelnya? Ya kalau menurut kamu sendiri yang udah ngerasain anaknya masuk kindergarten, saran kamu gimana? Kalau buat ibu-ibu Indonesia yang mungkin baru bermigrasi ke negara Eropa, Jerman khususnya, menurutku untuk masukin anak ke kindergarten itu penting ya, supaya di kindergarten itu mereka main sama anak seusia mereka, belajar bahasa Jerman, bahasa lokal di sini, dan dari penutur aslinya. Jadi kemampuan bahasa mereka tuh kayak jadi lebih cepat gitu loh. Kayak pas kamu sampai, misalnya anak kamu usia 1 tahun atau 2 tahun, kayaknya buru-buru aja deh daftar di kindergarten. Toh juga free, juga anak kamu jadi dapat beberapa benefit, dan kamu juga sebagai orang tua punya waktu untuk istirahat kah, atau untuk kayak belajar bahasa baru, atau untuk belajar hal baru, skill baru. Jadi kalian tetap bisa produktif, juga anak kalian bisa menyerap informasi tuh di usianya mereka, dan itu kan lagi kayak sponge banget kan, cepet. Jadi menurutku sih penting sih usia 1-2 tahun. Oke lah, daftarin aja. Kalau nggak salah di sini dari 6 bulan ya Kak? 4 bulan bisa. 4 bulan ya, bisa. 4 bulan udah bisa masuk kindergarten. Itu tergantung dari orang tua kan, mau atau enggak mendaftarkan anaknya di usia itu gitu. Kebanyakan sih emang di sini masukin kripe gitu ya, dari mulai anak 1 tahun atau ada juga waktu jadi itu udah mulai 1 tahun ya. Iya, 1 tahun masukin atau karena ada udah juga mulai makan. Iya, that's right. Oke. Kalau gitu makasih banget, senang Thank you untuk banget sharing-sharingnya. ngobrol sama Kak Vicky. Thank you ya Kak. Sama-sama.